Oke. Materi ini akan membahas mengenai pengertian himpunan, kemudian cara menyatakan himpunan, yang ketiga menghitung dengan menggunakan konsep himpunan, dan mengoperasikan himpunan dengan konsep gabungan, selisih, komplement, dan perkalian kartesian. Mungkin teman-teman kelas A dan kelas B sudah sedikit lupa ya, Ibu ingatkan kembali mengenai pengertian himpunan. Himpunan pertama kali diperkenalkan oleh ahli yang namanya George Cantor. George Cantor menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atas objek-objek, tetapi harus definitif objek-objek itu. Artinya dapat dinyatakan secara jelas suatu objek merupakan anggota himpunan tersebut atau tidak. Contohnya, misalkan nih, kumpulan orang cantik. Nah, kumpulan orang cantik itu bukan merupakan himpunan. Kenapa kok tidak bisa dikatakan sebagai himpunan? Karena syarat untuk keanggotaannya tidak jelas. Misalkan nih, ada kumpulan orang cantik. Bu Ratri mau masuk ke situ. Bu Ratri anggota kumpulan orang cantik atau tidak? Menurut saya masuk, tetapi belum tentu menurut teman-teman mahasiswa. Misalkan dari kelas B ini ada Mas Satrio. Bu Ratri dibilang, oh Bu Ratri nggak cocok nih masuk ke kumpulan orang cantik karena tidak memenuhi syarat. Nah, untuk himpunan-himpunan yang subjektif, kalian tahu ya artinya subjektif ya, misalkan cantik, ganteng, kemudian tinggi, kurus, gemuk. Nah, itu juga bukan merupakan himpunan karena syarat anggotanya tidak jelas. Paham ya? Yang B ini misalkan, kumpulan gedung tinggi. Dia bukan merupakan himpunan karena syarat untuk menjadi gedung tinggi itu tidak jelas. Bedanya coba teman-teman lihat bedanya yang B dan C. Kalau yang C adalah kumpulan gedung tinggi yang lebih dari 10 meter. Itu syaratnya jelas. Misalkan gedung L, gedungnya PGSD nih. Gedung L itu termasuk gedung tinggi atau tidak? Nah, dilihat juga dari syaratnya. Kalau yang C ini kan dia lebih dari 10 meter. Itu kan syaratnya jelas. Kemudian yang D, himpunan A adalah kumpulan beberapa bilangan genap. Nah, ini juga bukan merupakan himpunan karena tidak dapat dinyatakan apakah 8 itu anggota A atau 8 bukan anggota A. Maksudnya begini, A kumpulan beberapa bilangan genap. Nah, beberapa itu syaratnya apa? Makanya harus jelas. Kemudian bedanya yang D dan E, kalau E, A adalah himpunan 4 bilangan genap yang pertama. Maka anggota-anggota A ini dapat dinyatakan secara jelas. Ya. 4 bilangan genap yang pertama kan jelas. Anggotanya siapa saja, yaitu 2, 4, 6, 8. Untuk pengertian himpunan, teman-teman sudah ada pertanyaan atau belum? Silahkan, jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya ya. Saya tunggu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ini ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan himpunan. Yang pertama adalah nama himpunan. Nama himpunan harus dinyatakan dengan huruf kapital. Nama himpunannya, misalkan himpunan A.
Himpunan A berarti himpunan A harus dengan kapital. Anggotanya ditulis dengan huruf kecil. Jika misalkan anggotanya A, B gitu ya. Nah, ini huruf kecil anggotanya. Kalau nama himpunannya harus pakai huruf kapital. Kemudian himpunan yang tidak memiliki elemen atau tidak memiliki anggota dinamakan himpunan kosong. Disimbolkan dengan 0 ya, 0 diberi coret seperti ini atau dengan kurung kurawal. Kemudian anggota himpunan dimasukkan ke dalam kurung kurawal. Cara menulisnya seperti ini. Ini biasanya teman-teman mahasiswa kalau nulis jelek ini. Bukannya saya mengenyek, tetapi memang kenyataannya begitu. Biasanya kamu nulisnya tuh gini. Betul enggak? Ini ya, ada perutnya. Nah, ini jangan nulis kayak gini ya. Tulis yang cantik. Kemudian ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kalau ditulis ya, misalkan contohnya A. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli kan dimulai dari 1. Berarti kalau bilangan asli yang kurang dari 1 kan tidak punya anggota. Maka nulisnya bisa dengan A adalah himpunan kosong. Nulisnya seperti ini, bisa juga A. Nah, gini ya, bisa juga ditulis seperti itu. Kemudian banyaknya anggota A. Kalau himpunan kosong berarti tidak punya anggota. N kurung besar A. Berarti ini bacanya banyaknya anggota himpunan A sama dengan 0. Perhatikan bedanya A adalah himpunan kosong dengan banyaknya anggota A adalah 0. Berarti A itu tidak punya anggota. Ya, kalau ini A adalah himpunan bilangan kosong. Untuk jenis himpunan kosong, apakah ada pertanyaan atau tidak? Belum ada? Belum ada, Bu. Oke. Kemudian ada B, himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Nah, ini jelas ya, Ibu tidak usah panjang lebar menjelaskannya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu cara penulisan himpunan. Yang pertama adalah dengan cara mendaftar. Jadi semua anggotanya didaftar. Ya, disebut juga dengan cara tabulasi. Didaftar atau dengan tabulasi. Contohnya ini. Misalkan E adalah himpunan huruf vokal, dinyatakan di dalam cara tabulasi, berarti dimulai dari kurung kurawal seperti ini. E sama dengan kurung kurawal, disebutkan anggota-anggotanya. Anggotanya itu A, I, U, E. Gitu, nggih. Kemudian contoh yang kedua nanti bisa dibaca sendiri. Cara menyatakan himpunan yang kedua yaitu dengan cara menyebutkan syarat keanggotaannya, disebut juga dengan deskripsi. Ya, kalau yang pertama tadi tabulasi, yang kedua dengan deskripsi. Misalkan, ini ada contohnya ya, nyatakan G adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7 dengan deskripsi, dengan menyebutkan syarat anggotanya. Nulisnya G sama dengan bilangan asli kurang dari 7. Saya rasa ini juga masih mudah. Yang C, notasi menyatakan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, ini teman-teman yang biasanya agak kesusahan nih, yang notasi pembentuk himpunan. Nulisnya adalah misalkan ya, contoh yang nomor 7, nyatakan dengan notasi himpunan jika A adalah himpunan bilangan asli di antara 1 dan 8. Ini nulisnya begini, A sama dengan, nah kita pakai notasi pembentuk himpunan. Anggotanya A siapa? Anggotanya adalah X, sedemikian hingga X-nya di antara 1 dan 8.
X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, di mana X adalah anggota himpunan bilangan asli. Nah, cara bacanya seperti itu ya. Kemudian, cara menyatakan himpunan yang keempat yaitu dengan diagram Venn. Diagram Venn, saya rasa teman-teman sudah familiar bentuknya seperti ini, nggih. Jadi diagram Venn itu ada semestanya. S ini dari kata semesta, ya, semesta. Jadi semestanya ditulis ke dalam kurva tertutup. Apakah harus persegi? Tidak harus, nggih. Terus P-nya anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Apakah harus bulat seperti itu? Tidak. Tetapi kurvanya harus tertutup. Kamu mau nulisnya bentuknya seperti ini juga boleh ya. Mau begini juga boleh gitu, nggih. Tidak harus lonjong atau bulat seperti itu. Terus masuk anggota P ke dalam sini, beri nokta. 1, 0, 2, 3, 4, dan seterusnya. Okay? Itu cara menyatakan dengan diagram Venn. Kemudian materi berikutnya nanti ada hubungan antar himpunan. Ini waktunya sudah mau habis Zoom-nya. Saya stop dulu. Okay? Saya stop dulu. Mau dilanjutkan penjelasan atau mau baca buku sendiri? Dilanjutkan, Bu. Oke, kalau gitu ini saya matikan dulu ya Zoom-nya. Nanti teman-teman bisa kembali join untuk Zoom-nya. Oke, saya buatkan link kembali. Oke, tunggu sebentar ya. Masuk. Saya akan melanjutkan ke sini. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Oke. Yang himpunan tadi sudah nggih? Ini sudah terlihat ya? Bentar. Oke, yuk. Saya lanjutkan ke hubungan antar himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan bagian dikatakan juga sebagai subset, ya. Nanti ada subset, ada superset. Yang pertama adalah subset dulu. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Elemen itu anggota ya. Dinotasikan sebagai ini ya. Ini ya, ada ya. Himpunan A, nulisnya kalau tulis tangan ya ini. Himpunan A subset himpunan B. Ya. Nah, himpunan A subset himpunan B berarti himpunan A-nya itu di dalamnya himpunan B. Ya. Diperhatikan. Himpunan A subset himpunan B artinya himpunan A itu neng jerone kalau diagram digambar dengan diagram Venn, himpunan A-nya di dalamnya himpunan B. Kemudian himpunan B disebut superset dari A. Ya, kalau A-nya tadi subsetnya B, A-nya di dalamnya B berarti A subset B. Kalau B ya, B-nya superset dari A. Oke. Kemudian untuk contohnya, oke, diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B anggotanya 2 dan 3. Tentukan hubungan antar himpunan tersebut. Nah, lihat B-nya anggotanya 2 dan 3. Di sini ada 2 dan 3. Berarti B subset dari A.
B anggota himpunan A, karena semua anggotanya B merupakan anggota himpunan A. Saya lanjutkan kembali. Kemudian hubungan berikutnya yaitu himpunan yang saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas atau disebut juga disjoint jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Kalau nanti ada diagram Venn itu di sini U ya, itu jangan kaget. Kalau di bahasa Indonesia kan S tadi semesta. Kalau U di sini universe ya, atau semestanya. Kalau hubungan saling lepas dinotasikan dengan ini A. Nah, himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Kalau di garis kan sejajar ya bacanya. Kalau di himpunan dibacanya adalah saling lepas. Kemudian contohnya diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B anggotanya adalah 6, 7, 8. Ya. Coba perhatikan 6, 7, 8. Dia tidak ada di B ini, tidak ada di dalamnya A. Berarti himpunan A dan B tidak punya anggota yang sama. Oleh karena itu himpunan A dan B dikatakan saling lepas. Oke. Untuk dua jenis hubungan antar himpunan, apakah ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Bu. Oke, ini saking jelasnya apa saking tidak jelasnya ini nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah jelas, Bu. Insya jelas, Bu. Karena sudah pernah dulu ya kelas 7 ya. Kelas 7 SMP. Dan mungkin teman-teman yang dulunya sekolahnya SMA kan masih ingat. Ibu lanjut mengenai operasi-operasi himpunan. Yang pertama adalah gabungan atau union. Orang minion ya, tapi union. Oleh karena itu simbolnya ini. A gabungan B. Nek nulis bukan U ya, tapi koyok mangkok A gabungan B gitu ya. A gabungan B atau disebut juga union adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan anggota dari gabungan dua himpunan atau lebih. Nih, yang diarsir nih A gabungan B. Kalau di dalam sini, misal saya tak gambar dong ini. Kan gini, ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, nek kantil koyok ngene, sing ning jero kene iku disebut A irisan B. Wis pernah lihat ya? Kalau gabungan tuh yang mana? Kalau gabungan itu semuanya, semua anggotanya A dan semua anggotanya B. Itu disebut A gabungan dari B. Nah, yang diarsir ini A gabungan B. Kalau yang tengah tadi A irisan B. Jelas nggih? Kemudian contohnya nih. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 3, 7, dan 11. Tentukan A gabungan B. Simbol-simbol ini teman-teman harus hafalkan dan pahami. Nah, coba lihat di sini. 3 dan 7 anggota B itu sama dengan 3 dan 7 anggotanya A. Dia cukup ditulis satu kali. Ya. A gabungan B sama dengan 1, 3, 5, terus 7 dan 11. Kan tadi 3 mbek 7 nih ditulisnya cukup satu kali. Kemudian ada irisan atau interseksi atau intersection bahasa Inggrisnya. Dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ini di sini ada ya. Tanda irisan. Nah, A irisan B adalah anggota dari himpunan A dan B yang sama, nulisnya seperti ini, A irisan B, ya. A irisan B.
waliane dari union, kebalikan dari union tadi. Kalau di gambar himpunan, kalau di gambar diagram Venn di sini yang warnanya kuning nih, yang irisan. Contohnya nih, contoh 12, P, himpunan P adalah X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan asli genap. Nah, sebelum menjawab ini, kalian tentukan dulu anggota-anggotanya P. Himpunan asli yang kurang dari 10, asli genap yang kurang dari 10. Berarti 0 tidak masuk, karena 0 bukan himpunan bilangan asli. Makanya anggotanya 2, 4, ya, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian Q-nya anggotanya 1, 4, 7. Nah, untuk P irisan Q, carilah anggota yang dimiliki dua himpunan tadi, himpunan P dan Q. Yang sama adalah 4. Maka P irisan Q sama dengan 4. Kalau ditanya banyaknya anggota himpunan P irisan Q. Nah, banyaknya anggota hanya ada 1. Kalau ini kan anggotanya siapa? Anggotanya 4, nek banyaknya anggota himpunan ada 1. Kemudian ada contoh berikutnya, contoh 13. Himpunan R anggotanya 5, 6, 7, 8 dan S-nya 9, 10. Tentukan irisan kedua himpunan tersebut. Nah, lihat apakah ada anggota yang sama di antara R dan S? Ternyata tidak ada. Berarti nulisnya R irisan S adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Artinya kalau R irisan S itu kosong, artinya RS saling lepas atau disjoin. Okay? Saling lepas kan dia tidak ada anggota himpunan yang sama. Kemudian berikutnya adalah komplement. Okay? Komplement artinya anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Jadi semua anggota semesta yang bukan anggota himpunan A. Contohnya ini ya. A komplement. Nah, yang berwarna kuning ya, himpunan A kan yang di dalam sini, di dalam kurva tertutup ini. Kemudian A komplement adalah anggota semesta yang tidak anggotanya A, berarti yang di luarnya A. Contohnya, contoh 11 ini ya. Contoh 14, sorry. Jika S itu semesta, anggotanya 1, 2, 3, sampai 10, dan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, tentukan komplement A dengan cara mendaftar anggotanya. Berarti A aksen, ya, atau A komplement, ya, boleh juga ditulis dengan A komplement gini ya. Ini boleh juga pakai aksen seperti ini. Nah, anggotanya S selain yang ada di A. Berarti selain A ini, S-nya ini ditulis. Kan tadi 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya A. Berarti yang bukan anggotanya A, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu nggih. Kemudian contoh 15 nanti dipelajari sendiri. Contoh 16 sekarang. Selisih. Ini ada garis apa ya, ganggu ya? Selisih artinya misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Selisih di antara himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A tetapi tidak termasuk anggota himpunan B. Maksudnya piye? A dikurangi B berarti yang hanya ada di A tidak ada di B. Contohnya nih, awalnya kan A anggotanya sampai sini, ya. Tetapi
Yang irisan di sini ku kan anggota B juga. Maka yang A irisan B itu yang hanya berwarna kuning. A selisih BA dikurangi B gitu ya. Kita lihat contoh untuk lebih paham. Jika A anggotanya 1, 2, 3 sampai 10, kemudian B-nya anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan A dikurangi B. A dikurangi B artinya anggotanya A yang tidak ada di B. B-nya kan 2, 4, 6, 8, 10. Kamu cek anggotanya A yang tidak ada di B. B-nya wis ana iki to. Berarti yang tidak ada kan 1, 3, 5, 7, 9. Untuk selisih ini sudah jelas belum? Biasanya ini yang agak sedikit susah untuk teman-teman mahasiswa. Silakan bertanya. Halo? Masih di situ kan? Bu, boleh diulangi Yang sekali apa? lagi, tadi ada sinyalnya yang macet mas, yang selisih itu loh. Oke, yang selisih. Langsung ke contoh ya, biar jelas ya. Ya. A, ini mau. Himpunan, jika A anggotanya 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian B, 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan A dikurangi B. A dikurangi B artinya anggota A yang bukan anggota B. Nah, gitu ya. Lah anggotane A sing neng B ora usah ditulis. Anggotaannya A, lihat 1 apakah anggotanya B? Tidak ya, berarti 1 boleh masuk. 2 anggotanya B bukan. Ada di sini ya? Iya. Berarti jangan ditulis. Iya, 3. Kok ngene sih? Sorry. Salah itu. Iki ning kene A dikurangi B. Yang di sini A dikurangi B ya. 1, 3, terus 5, 7, 9. Kenapa yang lain tidak ikut? Karena ada di B. Oke, pegeng ya. Kemudian B dikurangi A. B dikurangi A artinya anggotanya B. Anggota B selain di A. Anggotanya B selain di A. Lihat B. B-nya lihat apakah anggotanya B yang tidak ada di A. Cek 2 ada di A tidak? Ada. 4 ada di A tidak? Ada. 6, 8, 10 juga ada di A. Berarti B kurangi A itu himpunan kosong. Dia tidak punya anggota. Gitu ya. Paham untuk yang ini? Paham, Bu. Oke, ini masih level tiarap nih. Kemudian ini kok udah bisa hilang ya. Yang berikutnya yaitu perkalian kartesian atau kartesian produk. Perkalian kartesian dinotasikan dengan A dikali B. Nanti notasinya seperti ini nggih. A kali B sama dengan A, B sedemikian hingga A anggota A dan B anggota himpunan B. Artinya memasangkan setiap anggota A dengan setiap anggotanya B. Contohnya himpunan A dalam Ini saya dapat WA dari Tridiana, dia belum masuk Zoom, belum di ACC katanya. Oh, tidak ada di sini. Tidak ada di waiting room saya. Mungkin sinyalnya habis ya. Bentar, Bu. Ya. Bisa disampaikan nanti Bu Ratri record Zoom-nya. Jadi kemudian saya upload di YouTube, kalian bisa lihat kembali videonya nggih. Jadi nanti misalkan kalian sudah dapat buku, sambil dibuka
bukunya sambil lihat video saya, kalian bisa ikuti materinya pelan-pelan. Sambil nonton YouTube, biasanya kan kuotamu itu gratis YouTube toh. Oke, lanjut ke. Perkalian Kartesian memasangkan setiap anggota A dengan anggotanya B. Kalau saya jelaskan seperti ini misalkan. A, anggotanya siapa itu? 1, 2, 3. B-nya anggotanya K, L, M. Gini ya. 1 pasangkan dengan K akan menjadi 1, K. 1 pasangkan dengan L akan menjadi 1, L. 1 pasangkan dengan M, 1, M. Paham sayangku? Yang depan A kali B, yang depan ini berarti anggotanya A. Ya. Yang belakang di dalam kurungnya berarti anggotanya B. Kemudian untuk A kali B sudah jelas belum? Sudah, Bu. Itu semuanya sampai anggotanya A itu habis, ya. Sampai anggotanya A habis, artinya semua anggota A punya pasangan ya di sini ya. Ya, 2 dipasangkan dengan K, 2 pasangkan L, 2 pasangkan M, 3 juga demikian. Kalau ini kan yang Ibu tuliskan tadi hanya oret-oretan ya. Jadi di sini ini oret-oretan. Kalau kamu misalkan nanti langsung bisa notasinya bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian B kali A, berarti yang ditulis pertama kali adalah anggota himpunan B. Kalian perhatikan bedanya ini ya, bedanya A kali B dengan B kali A. Bedanya adalah letaknya anggota himpunan A. Kalau A kali B, A-nya dulu baru koma B. Gitu nggih? Oke, ini adalah materi himpunan, konsep himpunan yang bisa Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum? Belum ada, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Kalau belum ada, saya stop share screen-nya. Nanti di Sunan, Ibu akan memberikan latihannya. Ya, saya berikan latihan di Sunan. Tetapi untuk yang pertemuan ini, belum saya wajibkan untuk upload tugas. Artinya tidak saya wajibkan sebagai tugas, tetapi saya jadikan bahan diskusi. Okay? Kuliah kita kan masih 40 menit, nanti saya masukkan di Sunan, yang sudah selesai menjawab, tidak harus semuanya, misalkan satu nomor, tadi kan ada soalnya, ada apa ya? Soalnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Dan soal nomor 1 itu 1A, 1B, sampai 1F. Nah, itu nanti teman-teman misalkan satu orang, Silvina misalkan. Silvina hanya jawab 1A. Ayu Dwi hanya jawab 1B, itu boleh. Ya. Jadi nanti dikerjakan, difoto, ditaruh di Sunan. Teman-teman yang lain boleh komen, misalkan jawabannya Mbak Silvina sudah diupload ya, ada gambarnya. Nanti kan difoto, masukkan Sunan kan bisa ya, Nok ya. Difoto, masukkan Sunan, terus teman yang lain komentar boleh. Jawaban Mbak Silvina masih perlu perbaikan. Nah, jawaban yang betul menurut saya, menurut Mbak Dinda Tari misalkan jawabannya seperti ini. Itu boleh nulis komentar seperti itu, nggih. Jadi tidak harus Bu Ratri yang memberikan feedback, teman-teman yang lain pun boleh ngomentari jawaban dari teman yang sudah upload. Oke? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk Zoom meeting-nya. Terima kasih sudah bergabung untuk kelas A dan kelas B. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang belum sarapan boleh sarapan.
Yang belum mandi juga harus mandi, ya, biar tidak tumbuh jamur dan bakteri di tubuhmu. Tetap semangat, jangan lupa semangat kuliah konsep matematika. Oh ya, untuk kelas B nanti boleh koordinasi dengan Komting, ya. Kita lanjutkan di grup WhatsApp. Saya akhiri kuliah konsep melalui Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.